dan bawa menungso kan gitu. Nah perjalanannya seperti itu. Jadi kan pada bingung. Dan suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah ada rotak bulan, ada matahari, pencahayaan dari matahari ada, akhirnya terjadilah kehidupan kan gitu. Nah ini berkaitan dengan penciptaan awal mula bumi diciptakan hingga kehidupan di bumi ini dilebur. Itu sifatnya api. Api kan sifatnya menciptakan dan memusnahkan atau melebur kan gitu. Makanya api itu kan kalau diibaratkan dewa Brahma. Sebenarnya saya jelaskan dewa dulu ya. Dewa itu apa toh? Kan pada bingung dewa itu enak ora toh? Kan pada bingung toh. Sampai saat ini Kan jadi mitos kan itu ya. Mitos dan kenapa dinamakan mitos? Karena sesuatu yang belum ditemukan secara rasional kan. Nah, dewa itu adalah manifestasi dari sifat alam. Misalkan bulan itu bisa termanifestasi dalam bentuk sosok, yaitu ya wujud, yaitu yang disebut dewa. Makanya disebut karena bulan itu sifatnya wanita, Dewi Condro. Nah, ada dewa Brahma itu manifestasi dari sifat api, dan itu bisa wujud secara gaib. Yus kaya wong kan gitu. Dari sifat ini memberikan manifestasi dalam bentuk wujud kan ngono. Nah akhirnya iki disebut dewa. Gitu kan. Pada bingung dewa iki penek to kan. Iki yo apa to jane kan ngono kan bingung. Itu adalah manifestasi dari sifat alam. Nah bintang itu widodari. Manggalan wong widodari ning langit ning kayangan ana widodari. Iki yo asine bintang-bintang itu. Lintang atau Kartika, mula jenenge wong jenenge Kartika mesti wedok to. Nggih. Wulan atau Candra. Wulan jenenge. Wulan kuwi mesti wedok kan. Surya mesti lanang kan gitu. Mas, berarti sejatinya kayak seperti bidadari itu manifestasi dari alam juga, tapi bisa terbentuk dalam wujud. Sifat alam itu terbentuk dalam termanifestasi dalam bentuk wujud kan gitu. Akhirnya orang menggambarkan seakan-akan seperti manusia. Nah, karena apa? Itu kepekatan sifat itu terbentuklah seperti sosok yang disebut dewa. Jadi karakternya itu sesuai dengan sifat-sifat alam yang dimiliki oleh dewa tersebut kan ngono. Ya, dewa Brahma itu kan dewa api. Nah, maunya bumi kira mau koyo lahar tok, bumi tok kan itu permukaannya. Nah, akhirnya datanglah embun. Embun ini mudun. Embun ini gambarannya Wisnu. Nah, yang langit lah kebak embun teman. Iya. Wisnu ini kenapa dilambangkan biru? Kenapa kira-kira? Ini langit, gambarannya langit. Iya toh. Langit itu kan iso dadi kita buri kan mergo nek kumpulan dari embun-embun ini. Lah api yang bulat-bulat itu dengan turunnya embun, sisanya kan adem loh. Akhirnya jadi lemah. Terus akhirnya terkumpul terus nanti berjuta-juta tahun. Soalnya 1 tahun zaman dahulu itu sama juga 1000 tahunnya sekarang kan ngono loh. Kumpul jadi banyu jadi segoro kan ngono. Akhirnya tukul hewan, tukul tanduran. Pertama kayak jamur-jamur gitu. Akhirnya nanti tukur ada bawa menungso kan gitu. Nah, perjalanannya seperti itu. Jadi kan pada bingung. Dan suatu ketika di akhir zaman nanti itu yang meleburkan adalah api juga. Kan sifatnya Siwa yang meleburkan. Kan dewa Siwa itu kan dewa pelebur. Mula di pewayangan itu diceritakan
senjatane wis Batara Guru ya Siwa itu kan. Senjatane guntur angin, guntur geni. Badai, guntur lah badai Mas. Guntur angin, guntur geni. Lah, kiamat terakhir nanti terjadinya karena badai matahari, Mas. Api yang terbawa oleh angin seperti badai. Zuriat entek, Mas. Itu kiamat terakhir akan terjadi seperti itu. Makanya di wayang sudah dijelaskan adalah Siwa itu menghukum titah yang salah atau titah yang berani, dia mengeluarkan jurusnya yang namanya guntur angin guntur geni. Itu badai. Sebenarnya bumi ini tak suka kuwi. Badai. Nek basa Jawa ini guntur angin guntur geni. Mula sifatnya Siwa itu ada dua, pelebur dan penyempurna. Makanya dalam kisah wayang itu yang bisa menaikkan ke surga adalah, yang bisa menyempurnakan titah adalah Siwa itu tadi. Tapi jika dia juga bisa meleburkan, mulai diarani nggon wayang itu kan kawah condro di muka, dilebokke ning neraka. Gitu. Nah, sempurna itu apa, Mas? Itu bisa rohnya, kalau moksa itu sudah hanya roh tapi rogo. Makanya fungsinya meditasi kalau tingkat pencapaian sampai raga itu lebih susah, karena kamuksan itu lebih mengendalikan cipta, rasa, jiwa, lan rogo. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan raga, ini luar biasa, Mas. Karena rogo ini kanggonan reget, kanggonan sifat angkara murka. Nah, itu. Makanya di dalam gunungan wayang itu mesti kaya ana gapura buta ana loro. Iki simbol angkara lan murka. Angkara itu kan artinya dibilang angkara itu apa? Ego yang berlebihan. Over ya. Nah, itu akhirnya timbullah angkara. Sifat keakuan, merasa benar, merasa pintar. Pokoknya egois lah kan gitu. Nah, paling gitu. Makanya dihindari sifat-sifat seperti itu. Terus buta siji nih, murka. Murka itu apa tuh jane? Nafsu yang berlebihan. Akhirnya timbullah kemurkaan. Rumangsa duweni serakah, seneng ngrusui wong liya. Nah, itu murka. Kan gitu. Apakah ini nafsu itu memang apa ya? Apakah nafsu itu selalu buruk atau gimana menurut Mas Tinus itu? Nah, ini saya jelaskan. Kalau kita bicara soal nafsu loh ya. Itu berkaitannya dengan sedulur papat kalima pancer. Jadi di dalam wayang itu diceritakan Puntadewa. Itu pancere. Kalau di gunungan itu merpati putih. Iya. Iya kan? Nah, ini gunungan kan ada 5 hewan. Ular, macan, monyet, sama banteng. Itu 4 sifat buruk yang ada dalam raga kita. Lah sifatnya saka gawan saka darah iki lho, Mas. Banyu abang iki lho, kuwi nggawa sifat 4 karakter dunia, keduniawian. Kan ngono lho. Sifat atau nafsu? Sifat. Itu nafsu. Ya sifat gambaran sifat alamiah yang ada dalam raga. Makanya anak raga iki kudu disempurnake, sing iso nyempurnake apa sukma. Murah pengen iso dadi nemoni sukma kudu goleki guru sejati apa jati dirine dhewe. Nek ora iso ketemu jati dirine dhewe, kita nggak akan bisa menemukan namanya sejatinya hidup. Itu dari penjabaran dari nafsu tadi ya. Nah, nafsu makanya kan dibilang pancer gini tengah loh, orang yang pinggir, orang yang ngarep, orang yang dulu, orang yang isor, orang yang dulu, orang yang tengah. Berarti sifatnya penyeimbang. Kabeh nek kekakean ora apik, nek kekurangan ya ora apik. Ya. Ego kita kalau kelebihan, dadine angkara, egois, eneke wah ora apik lah ngene. Nek kekurangan ego, eneke wonge lemah, enekmu tidak. Jadi diambil sisi tengahnya adalah kebijaksanaan. Berarti intinya nafsu itu juga penting, tapi dengan yang kalau nafsu kelebihan
akhirnya jadi angkara murka, apa murka ya, murka lah, kemurkaan, punya keinginan nggak terus menungso kan enek mung kurang terus golek anuan gitu loh, enek mung kurang, ini enek kekurangan sifat nafsu, kok urip orang di pengarep-arep orang di tujuan hidup kan gitu, jadi jebuk tengahnya sifat asih temune kan ngono to Mas. Terus untuk menjadikan nafsu itu bisa balance atau seimbang itu seperti apa Mas? Apa namanya? Nah itu kan makanya kan fungsinya spiritual kan ning ngono to Mas. Kita mencari rileks Ya. ketenangan, kedamaian. Ketika kita sudah menemukan itu kita akan balance. Kita seimbang, lebih bisa mengontrol diri. Jadi kita meningkatkan tingkat kesadaran. Dhewe nek nglakoni salah ki oh ya sadar, oh iya aku ki kleru ya. Nah, itu yang namanya sadar. Berarti Mawas diri. Berarti pada dasarnya semua orang itu punya kesadaran, baik itu dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, kesadaran itu sebenarnya ada. Jadi kesadaran itu untuk memahami bawah sadar. Jadi dhewe kadang-kadang lakoni sesuatu kesalahan yang di bawah sadar kita. Dhewe ra krasa nek ade nglakoni salah lha kuwi lho. Nah untuk tujuan spiritual kita biar bisa memahami itu dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Karena makanya kan wong Jawa itu kan ngajarke kita belajar dari ketidaktahuan. Akhirnya jadi ngerti. Ya. Nah itu yang namanya kesadaran. Jadi kalau kita sudah menyadari itu kita bisa menyeimbangkan antara jadi ning Jawa ki ora ono dalam etika Jawa itu nggak ada sifat salah atau benar, tapi orang Jawa itu memandangnya bahwa segala sesuatu berdasar ketidaktahuan kan gitu. Jadi orang nek wong Jawa ki nek wong ngakoni salah dianggap wong urung ngerti gitu loh. Jadi memang karena jadi orang nek wong salah beda nek wong saiki keke nek wong salah disalah-salahke kan. Nek wong Jawa dalam etika Jawa yang sebenarnya orang yang benar-benar memahami Jawa kita memandangnya beda. Ya mungkin kono urung ngerti apa sing dilakoni dan gitu. Jadi nggak ada unsur menyalahkan gitu. Karena apa? Tingkat spiritual itu nggak ada sifat nyalahke, merendahkan kan gitu. Makanya belajarlah merendah sampai tak ada ya seorang pun yang bisa merendahkanmu. Ya. Belajar mengalah sampai tidak seorang pun bisa menyalahkanmu kan gitu. Jadi tidak ada kebenaran jika masih mau menyalahkan. Tidak ada yang ditinggikan jika masih mau merendahkan. Jadi sifatnya iki momo Jawa niki dadi padang sing ora mblerengi, dadi santoso sing ora medeni. Dadi bener ning tanpa nyalahke. Ngono lho.